senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Angga Aldi dan Amanda Manopo, pemeran Erik dan Ariel di sinetron Mermaid in Love, sejak awal berusaha total dalam berakting. Totalitas keduanya sukses menyedot perhatian pecinta sinetron Mermaid in Love. Keduanya total tidak hanya ketika adegan romantis, tapi juga saat melakukan penyelamatan terhadap korban banjir. Maka berendam di dalam air selama seharian tidak jadi soal, meski berbagai risiko harus mereka tanggung. Dulu ya, ini adegan apa nih tadi? Sambil jalan aja nggak? Adegan saya masih tidak bisa bernapas. Ini udah dari pagi baru selesai. Gila coy. Jadi ngos-ngosan banget. Ini kalau tadi pas sudah nyemplung nggak bisa lagi ke anu, nggak bisa naik lagi. Kita lagi ada di posko banjir gitu. Nah terus kita lagi nyisir lokasi banjirnya. Tiba-tiba ada dua anak gitu lagi terjebak kayak gitu lah pokoknya. Pokoknya seru banget dah. Aku juga sampai ngos-ngosan. Perjuangannya besar banget dari tadi. Jadi harus ditonton karena emang seru banget yang episode kali ini. Soal chemistry Amanda dan Angga tampak sangat klop. Sejak awal setiap adegan yang mereka lakoni tampak seperti nyata. Diramu dengan cerita yang menyuguhkan adegan-adegan yang berkesan, ditambah kekuatan akting Amanda dan Angga melalui tatapan mereka yang tampak selalu penuh makna, membuat penonton selalu terkesima dan penasaran akan kelanjutan cerita Mermaid in Love. Emang chemistry kita dari awal emang udah dapet. Jadi kita untuk sinetron yang kedua jadi emang udah feelingnya tuh emang benar-benar udah seperti kayak layaknya orang. Sebenarnya sinetron kita ini tuh bukan kayak sinetron orang pacaran, tapi emang scene-nya, emang adegannya tuh bagus-bagus dan acting kita juga acting natural yang nggak bikin orang tuh jijik jatuhnya. Jadi seperti kayak kita tuh main itu dengan pakai perasaan. Jadi kalau misalnya tatapan kita tuh mainnya tuh lewat tatapan. Jadi cuma biasa orang itu tatapannya tuh suka kosong kalau berakting. Tapi aku sama Angga tuh tatapannya beda. Tatapannya tuh kayak bener-bener kayak penuh arti. Kayak gimana tatapannya? Oh iya. Oke. Bisa menemukan chemistry yang kuat, rupanya Angga dan Amanda sudah kenal sejak lama. Selain pernah satu proyek bareng sebelumnya, Angga dan Amanda ternyata pernah tinggal di satu kos-kosan yang sama. Maka tak heran kalau Amanda sudah sangat mengenal kakak Angga, orang tuanya, dan bahkan supir pribadi dari pemeran Erik ini. Demikian pun sebaliknya, Angga sudah mengenal orang tua Amanda dengan baik. Bahkan kedua orang tua mereka sudah saling mengenal. Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu sih ya. Aku sama Angga itu sebelumnya emang udah pernah satu proyek bareng. Aku udah kenal sama keluarganya Angga juga udah kenal sama keluarganya aku. Kita emang suka ngobrol-ngobrol bareng. Habis itu kita ketemu lagi satu project di sini. Iya, emang aku udah deket sama keluarganya Angga karena sebelumnya kan aku pernah tinggal kosan sama Angga, satu kosan bareng, satu apartemen. Karena pasti kan aku juga udah kenal, aku aja kenal sama kakaknya Angga, aku udah kenal sama tantenya, aku udah kenal deket sama supirnya juga, aku udah kenal sama papanya, sama mamanya, semuanya aku udah kenal dekat. Kuatnya chemistry asmara yang dirajut Angga dan Amanda di sinetron Mermaid in Love membuat pecinta sinetron ini menduga bahwa dua remaja ini terlibat cinta lokasi. Bagaimana tidak, kedekatan mereka di lokasi syuting tidak hanya saat beradegan romantis, tapi juga di balik kamera. Saat break syuting, bahkan di sosial media, keduanya selalu terlihat bersama dan kompak. Maka tak heran bila fans keduanya menduga bahwa Angga dan Amanda memiliki hubungan spesial. Namanya semua orang kan punya pendapat. Mereka pengen yang terbaik untuk orang yang dia fans idolain kan. Tapi mereka juga nggak bisa maksa artisnya harus kayak seperti ini atau seperti itu. Karena kita juga manusia ya. Kita sama-sama kayak mereka. Cuma bedanya kita itu karena sering masuk TV dan orang-orang tahu. Tapi kalau suatu saat kalau misalkan kita jodoh atau apa kan kita juga nggak tahu kan ya. Amin.
Aku sama Angga tuh nggak pacaran, kita cuma teman dekat. Mungkin karena emang kita romantis di lokasi, romantis di sosial media. Jadi orang-orang mikirnya kita tuh benar-benar seperti orang pacaran. Ketika Angga dan Amanda menampik sebagai sepasang kekasih, para fans mereka yang hampir setiap hari memadati lokasi syuting berniat menjodohkan keduanya. Lantas seperti apa reaksi Angga dan Amanda? Lantaran keduanya memang merasa sudah berjodoh sejak awal bertemu. Karena perasaan itu juga nggak bisa dibohongin. Misalkan kita nggak suka satu sama lain kan, tapi kita suka sama orang lain, ya kan juga nggak bisa maksa. Ini pilihan kita yang jalanin, kita yang punya hubungan. Bukan kalian. Mereka harus mengerti. Mereka harus ngerti karena banyak banget yang fans yang pengen kita pacaran, habis itu kita terpaksa. Jadi hubungannya itu jadi nggak kayak gini loh. Jadi jatuhnya tuh kalau misalnya di sosial media tuh atau apa orang-orang lihat tuh jadi kayak bukan cinta yang tulus. Sebenarnya jujur gue masih belum ngerti cinta itu apa sih. Maksudnya tapi kelihatannya tuh kayak nggak tulus gitu loh. Khusyuknya bulan suci Ramadan turut mengulik kisah bersejarah dua masjid di Madinah, yaitu Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Jika Masjid Quba adalah masjid pertama didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dituliskan dalam kitab Al-Quranul Karim, lain halnya dengan Masjid Qiblatain. Seperti apakah dua masjid ini menggugah iman umat muslim hingga selebriti? Dan seperti apakah pengalaman para selebriti mendapatkan mukjizat ketika bertandang kedua masjid ini? Simak beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.